Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Maharani Putri dari kelas AK3A. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran mengenai uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Maharani Putri dari kelas AK3A. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Ibu Desria Pratiwi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan deskripsi sistem. Flowchart yang saya pakai dalam video pembelajaran ini merupakan prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang, yang merupakan flowchart yang menggambarkan alur sumber penerimaan kas perusahaan yang berasal dari pelunasan piutang dari debitur. Dalam flowchart ini terdapat 8 komponen yang terlibat, seperti pertama, pelanggan, kedua, my room, ketiga, kasir, keempat, buku jurnal, kelima, piutang, keenam, buku besar, ketujuh, audit, dan terakhir adalah bank. Dalam slide ini, saya menampilkan secara keseluruhan flowchart 9.9 yang kemudian akan saya bagi ke beberapa slide. Dari slide pertama, saya akan menjelaskan bagian pelanggan dan bagian my room. Proses dimulai dari pelanggan. Penerimaan kas dari piutang diterima melalui kas dalam bentuk remittance advice yang selanjutnya akan diteruskan dan diproses oleh my room. Pada bagian my room akan menerima, menandai, dan membuat rangkap daftar remittance secara manual berdasarkan informasi pelunasan pelanggan, yang setelah itu akan mengirimkan sejumlah kas yang dibayarkan kepada bagian piutang, lalu mengirimkan bukti pelunasan yang bersangkutan kepada bagian kasir. Dalam membuat rangkap daftar remittance ini dibagi menjadi beberapa daftar. Yang pertama, daftar remittance pertama akan diteruskan dan diproses pada bagian kasir. Daftar remittance kedua akan diteruskan dan diproses pada bagian buku jurnal. Daftar remittance 3 akan diteruskan dan diproses pada bagian piutang, dan daftar remittance keempat akan diteruskan dan diproses pada bagian audit. Slide kedua, saya akan menjelaskan bagian kasir dan buku jurnal. Bagian kasir. Setelah kasir menerima daftar penerimaan kas, kasir akan menyiapkan slip setoran untuk mencatat uang yang diterima, yang lalu dari slip setoran tersebut akan dibuat bukti setoran pertama untuk bank dan bukti setoran kedua untuk audit. Untuk remittance advice akan dicatat ke dalam penerimaan kas di bagian buku jurnal, dan daftar remittance pertama akan diarsipkan berdasarkan urutan tanggal. Bagian buku jurnal. Setelah menerima tembusan daftar penerimaan kas, bagian buku jurnal akan mencatat kas ke dalam penerimaan kas. Setelah itu, buku jurnal akan membuat rekap jurnal serta rekapitulasi jurnal yang akan dilaporkan secara periodik ke bagian buku besar. Slide ketiga, saya akan menjelaskan bagian piutang dan bagian buku besar. Bagian piutang menerima slip setoran atau bukti kas masuk dari kasir dan membandingkannya dengan daftar penerimaan yang diterima dari bagian surat menyurat my room. Setelah cocok, piutang akan dicatat ke dalam kartu piutang yang bersangkutan dan menghasilkan bukti setoran dan daftar penerimaan kas berdasarkan urutan tanggal. Bagian buku besar. Secara periodik, bagian ini menerima pencatatan penerimaan dari kasir dan melakukan proses posting yang akan dicatat ke rekening-rekening buku besar.
Dan yang terakhir, bagian audit dan bagian bank. Bagian audit. Setiap akhir bulan, bagian ini akan menerima laporan bank bulanan beserta tembusan bukti setoran dari bank yang kemudian akan dibandingkan dengan daftar penerimaan kas dari bagian buku besar. Setelah itu akan dibuat rekonsiliasi bank serta mengarsipkan dokumen tersebut secara terpisah. Bagian bank. Bank menerima bukti setoran dan memverifikasi uang yang diterima untuk pelaporan bagian audit serta membuat laporan bank untuk rekonsiliasi bank. Cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.